Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita bertemu lagi untuk membahas suatu ayat Al-Quran yaitu surat Al-Mu'minun ayat nomor 28 dan surat Al-Mu'minun ayat 29 dan surat Al-Mu'minun ayat 45. Jadi ayat ini akan saya dibacakan oleh saudara Mas Abid. Maka kami persilakan untuk membaca 3 ayat tersebut. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idastawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumid dhalimin wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin. Shadaqallahul adzim. Iya, terima kasih kepada saudara Mas Abid yang telah membacakan 3 ayat pada surat Al-Mu'minun tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, akan saya jelaskan 3 ayat tersebut sesuai kemampuan saya dalam mengirobi, menjelaskan menurut ilmu tata bahasanya ayat tersebut. Ya, saya bacakan lagi. Fa idza istawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumid dhalimin. Ya, ayat ini yang akan saya jelaskan. Fa ini litartibi, ya. Idza ini sebagai dzaraf, istawaita, istawa aslinya fiilnya itu kata kerjanya itu istawa, ya. Karena ini gandeng dengan dhamir rofa mutaharrik, ini fiil mati, ya. Aslinya istawa. Nah, istawa. Nah, karena ini gandeng dengan domir rofa mutaharrik ini, maka iya-nya ini timbul. Nah, ini huruf ilat. Ya, sin ini tambahan. Garot. Nah, mazid. Nah, tambahan. Ya, nah, gitu. Jadi aslinya itu sawah, karena ini dengan wazan ista'ala, nah, maka sin ini tambahan, sin ini mujarot, waw ini asli, ya ini sama asli. Jadi 2 huruf ilat, ya. Taknya ini tambahan, tambahan. Sawah aslinya itu sawah, karena dengan wazan istaf'ala, gitu. Jadi tak ini fa'il sebagai dhamir rofa mutaharrik. Maka apabila kamu, ya, sudah berada, jadi antara ini dhamir juga, coba bukan dhamir ini dhamir munfasil namanya. Untuk membedakan antara anta ini dengan anta ini, ya, artinya sama. Nah, kalau ini dhamir
muttasil, ya. Kalau ini domir munfasil untuk menjelaskan wawunya ini. Nah, wawu di sini menjadi wawu atof. Nggak atofnya kemana? Man ini. Nah, man di sini. Nah, man ini. Nah, man ini isim mausul. Jadi saya artikan, maka apabila kamu sudah berada, nah ini boleh sampai artikan kamu juga dan siapa yang bersama kamu di atas bahtera. Nah, itu. Ini kisahnya Nabi Nuh. Dari atofnya man ini kepada anta ini. Harus dikasih domir munfasil ini untuk mengatakan wawunya wawu atof. Jadi atofnya man ini isi mausul kepada domir anta itu, ya. Jadi apabila kamu sudah berada dan, nah jadi artinya kan dan bersama orang-orang di atas bahtera, maka nah Pak di sini jawab daripada iza tadi itu. Nah, iza, Pak ini jawab iza. Pak jawab iza. Makul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumid dzalimin. Jadi katakanlah Muhammad kepada Nuh, kepada pengikut-pengikutmu, alhamdulillahi segala puji milik Allah, yang mana telah Allah ini fa'ilnya ini Allah, najjana, jadi ini maf'ul bihnya, telah menyelamatkan kami dari kaum yang zalim. Jadi ini kisah daripada Nabi Nuh, ya, dengan kaumnya yang dinaikkan, dibawa di atas bahtera itu. Jadi yang saya tekankan ini pada wawu atof ini, ya. Jadi awas, ingat itu. Nanti ada wawu ma'iyah. Wawu itu banyak. Wawu kosam, wawu kosam, al-wawu kosam. Seperti contoh wal asri, ini harus dibaca. Biasanya orang baca tuh wal, ya, asri harus dibaca. Ini karena wawunya ini wawu kosam, ya, harus dibaca. Kalau membaca di sama lihat itu mubalik dulu, dakwah suruh ceramah itu pasti baca wal as. Ini salah. Kalau sampai baca wal as, wawunya ini apa kedudukan kalimat? Ini salah, betul, salah benar itu, ya. Karena wawunya wawu kosam, harus dibaca ini wal asri sama dengan wasamsi. Nah, itu kan wasam, ya, harus dibaca. Sinnya itu harus harokat sin, pada sin itu harus dibaca wal asri wasamsi wal laili, harus dibaca wal fajri, jangan wal fajr. Itu banyak itu mubalik, itu guru-guru yang memberi pelajaran qiraat itu pasti baca gitu. Sebagian, bukan semuanya, tapi kebanyakan orang baca seperti itu, wal asr. Itu salah, betul. Nanti wawunya ini kosam, demi, artinya itu demi waktu. Kalau sama wal as demi sopo, gak karu-karuan itu, ya. Nah, ini saya tekankan masalah ini. Jadi nanti ini jumbo dengan wawu. Kalau di sini wawu atof, kalau di sini wawu kosam, ya. Nanti ada lagi wawu apa nanti, ya. Maka, nah ini wawu litatif aja. Kata selanjutnya, kalimat selanjutnya. Kul Robbi anzilni mundalan
mubarakan wa anta khairul munzilina. Boleh namanya baca munzilin, nggak apa-apa. Ya, baunya ini nih, wau atau litartibi kalimat selanjutnya. Kul ini amr, ya. Robbi harusnya itu ada tulisan ya Robbi. Nah, karena ini harfun nidanya dibuang dan ya mutakalimnya dibuang. Jadi aslinya ya Robbi ini munada mudhof. Pernah saya jelaskan itu seperti ya Rasulullah. Harus dibaca. Ya Rasulullah. Nah, lamnya itu yang pakai itu. Jadi munada mudhof yang isim yang dipanggil dengan dalam keadaan mudhof ilaih dan idhofah. Ya, anzilni, anzil ini fi'il amr, ya, berasal daripada anzala yunzilu inzalan anzil. Nah, itu amrnya ini anzala yunzilu anzil. Nah, gitu. Ya, ini amr ini. Dan nun di sini nun ya sering saya utarakan itu, awas hati-hati itu. Jadi nun ini tidak mempunyai arti tapi berfungsi untuk menyelamatkan kalimat ini, anzala ini. Nah, ya, jadi nunnya ini tidak ada artinya, cuma untuk menyelamatkan kalimat anzil yang bersambung dengan ya mutakalim, ya milik ya yang diajak bicara. Nah, gitu. Harusnya kan ya Robbi anzilni, ya, gitu kan ada ya-nya juga ini sama. Nah, yang mutakalimnya itu ada di sini. Katakanlah hai Muhammad, pada Nuh ya, Robbi ya Robbi anzilni, ya Tuhanku turunkanlah aku. Nah, itu. Ya Tuhanku turunkanlah aku. Nah, harusnya kan gitu. Jadi nun ini tidak ada artinya, tidak mempunyai arti dia, tapi harus dibaca. Munzalan itu ya diartikan itu tempat mubarokan yang diberkati, yang mendapat berkah lah gitu. Wa anta khairul munzilin, ya. Padahal engkau lah, ya, engkau yang paling baik untuk menempatkannya, ya. Ini ada pendapat ya yang disebutkan di tafsir Fathul Qadir. Kalau jumhur ahli qiraat, ahli nahwu, ya, ini dibaca munzalan. Ini berdasarkan ini munzalan ini sebagai masdar. Masdar apa? Nah, ini masdar yang kedua dari fiilnya itu. Ya, saya tasrifi ya. Anzala yunzilu inzalan munzalan. Lah, ini masdar yang kedua daripada. Jadi munzalan ini menempati tempatnya maf'ul mutlak. Nah, maf'ul yang berasal dari fiilnya ini. Nah, ini munzalan itu ya. Kalau inzalan juga sama, masdar maf'ul mutlak istilahnya. Cuma ini yang kedua. Saya tasrifi lagi, anzala yunzilu inzalan munzalan fahuwa munzilun wazaka munzalun anzil. Lah, ini turun lagi amarnya di sini. Ya, cuma di sini isim fa'ilnya tidak saya tulis, isim maf'ulnya tidak saya tulis, amarnya tidak saya tulis sebab sudah ada di. Nah, ini masdar yang kedua tadi kita sebutkan munzalan. Ini semua jumhur ulama ahli nahwu, ahli qiraat itu membaca munzalan mubarokan wa anta khairul munzilin. Nah, ini
maksudnya di situ. Ya, katakanlah, hai Nuh, ya Tuhanku, anjilni turunkanlah aku di tempat yang diberkahi. Engkaulah sebaik-baik tempat menurunkan. Ini qiraat jumhur ulama ahli nahwu dan ahli tafsir dan ahli qiraat. Ya, jadi harokannya di mushaf Utsmani kan munzalan. Nah, ini sesuai dengan bacaan jumhur ulama ini. Ya, sekarang Quran Zarrubnu Hafsi, ya, wa Abu Bakar an Asim wal Mufaddal wa qul rabbi anzilni manzilan. Nah, ini boleh dibaca menurut Zarru Ibnu Khobas wa Abu Bakar dari Asim wal Mufaddal. Ya, ini boleh dibaca manzilan. Nah, ini mimnya ini fathah, nah, roknya ini kasro. Kalau dibaca manzilan, kedudukan kalimat manzilan ini sebagai isim makan, tempat, ya gitu. Awas ya. Ini saya sebutkan seperti ini, yang mengikuti pengajian saya itu biar paham betul. Jadi saya sering mengatakan harus dibaca ini, harus gitu. Ya. Nah, ini kehati-hatiannya ahli nahwu, ya, terutama yang penafsir yang ahli nahwu itu hati-hati betul, karena yang beredar di mushaf Utsmani di Indonesia itu ditulis munzalan. Berarti ini qiraat jumhur ulama ahli nahwu dan ahli qiraat, bukan ahli tajwid, bukan. Ya, itu. Jadi kalau menurut Zarrun bin Hafsin wa Abu Bakar dari Asim al Mufaddal, yaitu manzilan, dibaca mimnya ini fathah, manzilan. Ini menunjukkan manzilan ini sebagai isim makan, yaitu tempat. Artinya sama dengan itu, ya. Wakul Rabbi anzilni manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sama. Katakanlah, Nuh, ya Tuhanku, anzilni turunkanlah aku di tempat yang telah diberkahi. Ya. Nah, mubarakan sendiri sebagai halun, keterangan tempat itu. Ya. Wa anta khairul munzilin, kaulah sebaik-baik menempatkan itu. Nah, ini ya, satu. Kedua, masalah munzalan. Kalau sekarang ini bacaan jauhari, wakul robi anzilni manzalan. Lamimnya ini fathah, zaidnya fathah. Tadi kan munzalan, zaidnya fathah, tapi mimnya doma. Sekarang yang menurut Asim dari Mufaddal manzilan, mimnya fathah, zaidnya kasro. Dan sekarang menurut Jauhari, ya, manzalan. Nah, itu mubarakan wa anta khairul. Jadi kalau sampai ada orang yang membaca wakul robbi anzilni manzalan mubarakan, nanti jangan dikatakan oh salah, itu tidak, dia itu punya pedoman sendiri, ya. Wah hululu, nah, dia itu yang bermakna manzalan ini tinggal sementara. Nazaltu nuzulan manzalan, saya tinggal di tempat itu sementara, jadi tidak menetap. Kalau di sini menetap tempatnya, ya gitu ya. Jadi kalau sampai mendengar lah itu suatu orang qiraat membaca yang satu
Wakul robi anjilni munzalan mubarokan wa anta khairul munzilin. Oh, ini bacaannya jumhur ulama ahli nahwu dan ahli qiraat. Jumhur, jadi bacaan semua ulama. Ya. Terus ada lagi yang membaca wakul robi anjilni manzilan mubarokan wa anta khairul munzilin. Nah, oh berarti ini bacaannya Zarun nu Habsin wa Abu Bakar yang berasal dari Asim wa Mufaddal. Nah, gitu. Jadi jangan disalahkan. Karena ini semua mempunyai dalil, ya, patokan, ya, gitu. Nah, gitu. Dan lagi kalau ada yang membaca mundalan, ya juga jangan disalahkan. Oh, itu bacaannya Jauhari. Bukan Jauhari, orang Indonesia yang menciptakan lagu-lagu itu, ya, orang Malaysia itu Jauhari, bukan, ini seorang ulama dia Jauhari, ya. Jadi awas, ya. Jadi kalau ada yang baca manzalan, oh itu bacaannya ulama Jauhari namanya. Nah, itu kan membaca manzilan itu berasal dari Asim dan Mufaddal. Kalau yang beredar di Indonesia ini yaitu munzalan, itu bacanya jumhur ahli ulama yang ahli nahwu, ahli tafsir, semua ulama dia membaca seperti itu, yang beredar di Indonesia. Jadi saya sebutkan seperti ini supaya, ya, pengikut pengajian saya itu paham betul. Oh iya, ya. Jadi tidak menyalahkan seseorang, bacaan seseorang itu tanpa ada dalil. Kalau ada dalilnya nggak ada masalah. Oh, ini salah karena dalilnya ini, ya, gitu. Yang seperti saya utarakan tiap-tiap saya memberi pelajaran itu, ya, itu, ya. Sudah selesai ini. Sekarang masuk ayat yang nomor 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanim mubinin. Muhammad saya baca wa sultanin mubinin. Enggak apa-apa, betul, lebih sore. Kalau dibaca wa sultanim mubinin, ini tajwid yang bicara itu, ya, tidak masalah arti, tidak ada pengaruhnya. Cuma itu untuk memudahkan bacaan tanwin ini ketemu mim, dengung istilahnya, gitu, ya. Nah, itu ini saya jelaskan ini. Suma arsalna Musa wa akhahu Haruna. Nah, di sini wow ma'iyah. Nah, awas ya. Kalau sampai lihat di terjemah itu, wawunya ini diartikan dan. Salah. Kalau ini dan. Nah, ini dan. Ini dan, atau itu dan. Nah, kembali rangkaian kemana itu. Ya, kalau di sini wawunya wawu ma'iyah, bersama, beserta boleh. Ya, artikan Suma arsalna Musa, kemudian ini suma ini atau saja kemana dia, ataunya kepada fi'il mati, sama-sama fi'il mati. Arsalna, kami utus Musa wa akhahu Haruna. Saya utus Musa beserta saudaranya Harun. Nah, inilah menunjukkan wawunya atau wawu ma'iyah ini akho. Nah, ini asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu ada 5. Hafal, Mas Hafid? Hu. Iya, Hu. itu fu. Kamu. Ya, itu aku. Aku. Du. Malu. Malu. Lu. Itu. Ya. Jadi itu asmaul khomsah. Nah, ini menunjukkan
nasabnya ini kalau isim ma'iyah ya harus mansub. Wawunya ini menunjukkan wawu ma'iyah. Gitu. Jadi beserta saudaranya namanya Harun. Sampai lihat di terjemah itu. Ya. Suma arsalna Musa. Nah, kemudian Allah itu mengutus Musa beserta saudaranya Harun. Berarti jangan diartikan dan Harun. Nanti salah arti itu. Kalau diartikan dan ya, setelah Allah itu mengutus Musa, kemudian dan ini ya apa? Salah kan ini atofnya itu menunjukkan setelah ini kemudian ini ya, itu rangkaian gitu. Kalau ma'iyah, wawu ma'iyah itu bersamaan ya taruhlah gitu. Ya. Awas ini banyak itu. Lihat ya diterjemah di Ansai Al-Quran yang dikeluarkan oleh Depak atau yang diterjemahkan di menurut kitab-kitab penerbit pasti diartikan. Wah, coba dilihat tuh terjemahnya. Oh, enggak bawa ya. Tuh, coba sampean lihat itu. Oh, ini daun ya. Coba ya, pendengar saya, pengikut pengajian coba dilihat itu. Suma arsalna Musa, kemudian kami Allah itu mengutus Musa dan nah ini salah, harusnya besertakan bersamaan waktu itu Musa dan Harun. Iya, dengan membawa ayat-ayat kami ya, dan keterangan yang jelas gitu. Ya, nah ini saya kasih contoh di surat Al-Baqarah nanti jangan baca, saya bacakan. Wa kunna ya Adamu uskun anta wa zaujuka ya jannata ya. Nah ini wawunya di sini wawu atof. Saya katakan, saya firmankan, saya katakan kepada Adam, hai Adam uskun ya. Anta wazau juga. Nah ini jadi Adam dulu ya, baru istrinya yang tinggal di surga itu. Nah ini kalau wawunya ini menunjukkan atau ini rofaknya zauju itu. Kalau di sini akhok nasab loh. Ya, itu. Jadi awas itu. Banyak itu, sampai lihatlah sendirilah di terjemah Al-Quran itu sampai pasti dikatakan ini. Cuma arsalna Musa wa akhahu Haruna. Kami utus Musa dan ini salah, nanti jumbo dengan ini. Ya, ini wawunya karena nasab ini. Nasabnya alif itu. Kalau ini rofa, doma. Ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujuka. Nah, ini doma ini rofa. Alamatul rofanya domatun dohiratun. Ka ini idofa. Nah, ini idofa juga. Jadi istrimu, mu ini kembali ke Adam itu. Ya, kalau kurang yakin baca di surat Al-A'raf juga. Al-A'raf ya. Ayat surat nomor 7 ayatnya nomor 19. Sama sampean baca lagi itu ya. Kalau di sini ada fiil amrnya ya, kalau di sini tanpa langsung munada ya Adamu. Ini munada mufrad ya. Hai Adam, diamlah kamu. Nah, uskun ini kan juga ada domirnya anta ya. Ya. Nah, wau atof ini diatofkan ini karena anta ini, bukan karena pada uskunnya ini, bukan. Jadi domir inilah yang menunjukkan waunya ini wau atof. Nah,
itu ya sama dengan ini. Ya sama dengan ini. Nah ini. Iya. Awas, itu bukan saya itu mengoreksi sesuatu. Biar menafsiri orang-orang yang ceramah itu biar ngerti gitu loh. Maksud saya itu seperti itu. Iya, yang mendengarkan tuh nggak ngerti. Ya pokoknya ya ceramahnya baik kan. Bagi nanti malaikat itu kan mencatat gitu ya. Kita bicara seperti saya ngomong ini dicatat oleh malaikat. Keterangannya ini keliru ini ya. Salah, mengorek kesalahan orang. Insya Allah saya tidak punya hati seperti itu. Ya, ini saya jelaskan seperti ini supaya sahabat-sahabat saya ya yang sering ceramah, mubalek yang jadi khotib itu paham betul, memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena ini kalam Allah ya yang diberikan kepada Rasulnya melalui malaikat. Benar, ini kan bahasanya bahasa Arab, memang Rasulullah orang Arab. Nah itu, cuma bahasa ini bukan sehari-hari itu orang Arab sana. Nah, ini kehebatannya, makanya orang-orang Nasrani itu ya, terutama orang yang getol untuk menyelidiki Al-Quran itu benar apa tidak dari segi tata bahasanya itu betul-betul indah. Karena gitu untuk menutupi kemaluannya dia mengatakan itu buatan ini buatan itu. Ya itu ya. Sekali lagi awas itu. Wow itu momen. Wow, jangan dikira wow itu apa dan bukan. Wow itu macam-macam, ada wow atau wow ma'iyah, wow halun. Ya kemarin sering saya jelaskan wow halun, apa itu wow halun, apa wow kosam, ya, wow atau. Sekarang masuk pada wow ma'iyah. Jadi wow itu ada 4 kalau setelah saya jelaskan ini ya. 1 wow kosam, 2 wow atau, 3 wow ma'iyah, wow halun, 4 wow ma'iyah. Ini yang telah saya jelaskan. Jadi pendengar saya itu yang mengikuti pengajian saya itu harus hati-hati betul-betul. Ya, terutama sahabat-sahabat saya yang sering ceramah, memberi mauidhah pada agama itu yang jelas mengerti. Jangan dianggap itu wow semua sama. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Mudah-mudahan penguraian saya ini mendapatkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.